Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Siapa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada saat ini? Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Dan kita akan berdoa saudara untuk ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami rasakan ketenangan. Karena hanya berada di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada semangat, ada sukacita, ada kegairahan kembali Bapa. Oh Tuhan, saat ini bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk berada di dekat-Mu ya Bapa. Sebab kami ingini hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Koralabaya shikarala Baba. Korala ya narala mata ya shikarala maya narala ta ya shikane kerala marala Baba. Ora makarala ya shikara marala mala maya narala maya shi. Haleluya. Oh. Good.
Marilah yang letih lesu dan yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kelegaan kepadamu. Hanya dekat Allah saja kita rasakan ketenangan, sebab daripada mula keselamatan kita. Terima kasih Bapa, Kau hebat Tuhan, dan Kau sangat sayang kepada kami. Oh syukuri Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Syakena marabaya syekene kena karalaya syad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 a. Syadadala marabaralaya syekene de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 . Syadadala marabaralaya syekene ralabaya naralaya naralababa. Hinaralaya naralambo. Terima kasih Tuhan. Syekene maba. Oh, thank you. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Hey, Allah kita dahsyat. Amin saudara. Allah kita dahsyat. Amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Berjalan
menang. Amin. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan gagah hebat kita, saudara. Kita tidak bisa, saudara. Amin. Tetapi berjalan bersama Tuhan, itu ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat yang luar biasa. Amin, saudara. Allah dahsyat, saudara. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami punya Tuhan. Hati yang sebagai hamba, hati yang mau taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Horalabaya shekera barabaya shakaraba. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Horalabaya shikeralabaya namaralabaya si. Oh Tuhan Yesus, aku berdoa supaya Engkau menyingkapkan, mewahyukan kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Ajari kami tentang apa yang sangat penting dan terbaik bagi kami. Hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan jamah setiap hati, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan keadaan kami, ubahkan kami. Semua jemaat yang berbakti secara online, Tuhan jamah mereka. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi keperluan mereka. Semua orang-orang tua kami, Tuhan jamah, kuatkan, teguhkan. Semua orang-orang sakit Powersito yang ada di
rumah sakit di ICU, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidupnya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team yang telah menjadi berkat buat kita, sangat luar biasa. Saudara-saudara, perhatikan cara mereka menyembah. Dan saya melihat semua worship leader seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya saudara mempelajarinya, tapi saudara memang menemukannya. Jadi ketika mereka memulai menyembah, mereka seperti sedang membangun sesuatu. Dan mereka terus menyembah, mereka terus bertahan sampai sesuatu terjadi. Waktu kita menyanyikan, ku yakin kau hadir di sini, dan saya merasakan hadirat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Dan kita kemudian berubah bersemangat luar biasa. Kita mendapatkan kekuatan baru. Saudara-saudara, ada rahasia besar tentang penyembahan yang akan terus menjadi misteri bagi banyak orang. Kenapa jadi misteri? Karena saudara tahu, penyembahan itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk dialami. Banyak orang sudah belajar membaca buku, mendengarkan pembicara yang hebat-hebat, tetap tidak bisa. Kenapa saya sebut itu misteri? Karena memang tidak untuk dipelajari tapi dialami. Dan ketika saudara mengalaminya, itu sungguh satu kuasa yang luar biasa. Ya. Masih kita semua tentang Tuhan Yesus. Di bagian ini saya akan mengajarkan kenapa Tuhan Yesus berdoa. Ya. Saudara pikirkan, kenapa Yesus berdoa? Apakah itu acting? Sebuah drama? Apakah pencitraan? Kira-kira apa? Kan Yesus Tuhan. Kenapa Yesus berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan, doanya kepada siapa? Tuhan kepada Tuhan atau kepada dirinya sendiri? Bagaimana saudara? Saudara harus ikut SOM supaya ngerti ya. Nah, tapi saya tidak mau menjawab pertanyaan itu. Saya hanya ingin memastikan bahwa Yesus berdoa, saudara sepakat bahwa itu bukan drama, bukan acting, bukan pencitraan. Setuju? Setuju bilang. Nah, kalau bukan itu berarti doa itu penting bagi Yesus. Katakan penting. Kalau doa itu penting bagi Yesus, penting gak bagi saudara dan saya? Sangat penting. Kita baca ayat-ayat ini. Matius 26 ayat 36 sampai 40. 36 sampai 46, mulai dari sini, 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ingat ya, sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Saudara tahu ayat ini yang menyebabkan saya mengajari orang berdoa 1 jam minimal. 1 jam dengan aku. Lanjut. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Setiap perkataan dari Yesus itu sangat berharga dan sangat penting.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jika doa itu penting bagi Yesus, dan doa bagi Yesus bukan drama, bukan acting, bukan pencitraan, maka doa bagi saudara dan saya amat sangat penting sekali. Amin. Karena di doa Yesus di Taman Getsemani lah saudara melihat rapuhnya manusia Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang unik. Kenapa disebut unik? Karena satu pribadi yang 100% manusia, pada saat yang sama 100% itu Allah. Dan gak ada dua orang yang punya kepribadian seperti itu kecuali Yesus. Dan di Taman Getsemani kita melihat sisi rapuh yang merepresentasikan kerapuhan saudara dan saya. Bahwa kita itu pada dasarnya rapuh, kita itu lemah, kita itu tidak berdaya. Dan itu kita membutuhkan doa. Tidak ada orang yang hebat, jago. Orang jago gak ada, cuman ayam jago. Tidak ada orang sakti di dunia. Karena yang sakti itu adalah kera sakti. Benar ya? Dan Yesus menunjukkan kepada kita sebetulnya kita itu makhluk yang sangat amat sangat lemah. Karena itu kita harus berdoa. Mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa untuk mengatasi pencobaan. Benarkah? Apakah Yesus pernah dicobai? Pernah? Ya, oke. Kita buktikan bahwa Yesus sebagai manusia dia dicobai. Lihat ayat ini, ya. Yang pertama Ibrani pasal 4 ayat 15. Baca sama-sama, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya tanya lagi Bu Arini, Yesus bisa berbuat dosa enggak? Ia dicobai, bisa berbuat dosa enggak? Enggak. Alasannya apa Bu Desi? Dia setia kepada Bapa. Alasannya apa? Yesus tidak, saudara mengatakan Pak Dwi, alasannya apa Pak? Karena Yesus lahir bukan dari benih manusia. Oke? Jadi sebab itu saudara semua harus ikut som supaya ngerti, ya. Yesus dicobai tapi tidak berdosa. Kenapa Yesus tidak berdosa? Karena Yesus tidak bisa berdosa, tidak dapat berdosa. Kenapa Yesus tidak bisa berdosa? Karena bukan benih dosa. Dia lahir dari Roh Kudus. Kalau engkau lahir dari bapakmu Pak Ijo, ibumu Saimah, ya bisa berdosa. Setuju? Itu loh jawabannya. Kalau iblis itu wani mencoba Yesus, berani gak nyobain saudara? Oh, berani banget.
Berani sekali. Dia akan mencobai saudara. Jadi saudara harus ya jangan mengatakan wah saya pasti enggak saudaraku. Kita sudah melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan besar juga jatuh ya. Orang-orang Kristen yang paling saleh jatuh. Kenapa? Kalau dia bisa mencoba Yesus, dia sangat mungkin dan dia pasti dan dia sering, dia selalu datang untuk mencobai saudara dan saya. Yesus tidak pernah berdosa, tapi ia dicobai. Satu ayat lagi. Matius 4 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara lihatin pencobaan Yesus itu benar merepresentasikan pencobaan kita juga. Pencobaan kita sebagai manusia. Pencobaan yang dialami oleh Yesus juga dialami oleh orang percaya. Oke ya, yang pertama, kita ngelihat area pencobaan iblis kepada Yesus dan kepada orang percaya. Kebutuhan jasmani. Kita dicobai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, saudara membaca sebuah kisah tentang 2 orang perempuan datang mengadu kepada raja. Dan perempuan itu berkata kepada raja seperti ini. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Sudah pernah baca ayat itu? Bahwa orang saking lapar. Ibu-ibu yang melahirkan anaknya. Makan anaknya dibeleh. Barbecue dimakan. Jadi pencobaan kita itu ada di sekitar, kalau kita masih cukup makan minum itu masih aman saudara. Semalam saya lihat sebuah berita, 2 orang pria dibebaskan dari pengadilan dengan kasus mencuri solar. Dari majikannya atau dari siapa? Lah kenapa dibebaskan? Untuk alasan kemanusiaan. Karena kita juga sedang ada di bulan yang penuh rahmat. Jadi 2 pria ini dibebaskan karena mencuri solar. Alasan mencuri solar adalah untuk dijual, buat beli susu untuk anaknya. Alasannya adalah kemanusiaan. Si bapak rela mencuri supaya bisa membeli susu bagi anaknya. Kita dicobai untuk kebutuhan-kebutuhan kita di sekitar kita. Ya. Ada tetangga beli mobil baru. Lalu istrinya berkata, "Pah, bukankah mobil kita itu modelnya sudah kuno? Gimana kalau kita ganti mobil baru?" Suaminya diam saja. Lalu 1 tahun kemudian tetangga sebelah suaminya menikah lagi, punya istri baru. Lalu suaminya mengatakan pada istrinya, "Mah, tetangga sebelah punya istri baru. Bolehkah papa mempunyai istri baru?" Suami yang baik adalah yang sedikit bicara tapi banyak transferan. Orang tahu transfer ngomongnya keakean. Kita tergoda. Kita. Apalagi nih kekayaan, popularitas, kemewahan, gaya hidup, ya.
Kita pengen seperti orang lain. Para sultan membeli klub bola. Kita cuman bisa beli bola. Para sultan membeli jet pribadi. Dan kapan aku bisa beli jet pribadi? Tapi saudara lihatin, orang itu sebetulnya muter. Punya sepeda ontel pengen beli motor pengen punya mobil, setelah punya mobil pengen beli heli, setelah heli pengen beli jet pribadi, dan setelah itu balik lagi gowes. Ya tak? Wong suge itu baleni mana gowes, saudara, naik pit lagi. Kita semua diperhadapkan dalam godaan-godaan. Sumber pencobaan itu iblis, setuju? Tapi orang mau iblis tuh ya, sudah nyalah ke iblis terus sampai iblis tuh mau pensiun, tau nggak? Sampai ngomong sama Tuhan, aku mau pensiun lah, ngopo? Lah menungso itu apa-apa aku. Padahal nggak cuman itu, kita juga sumber dari pencobaan kita adalah kedagingan, keinginan daging. Leres? Allah tidak pernah mencobai seorang pun, tetapi kamu dicobai oleh keinginanmu. Ada 3 kekuatan besar yang mencobai manusia. 3 ini saling mempengaruhi. Yang pertama jelas iblis. Yang kedua keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu mencobai, menggoda kita. Kita pengen seperti orang lain. Pengen seperti artis Korea. Pengen wajahnya glowing. Saya bayangkan satu hari kalau karena corona semua pabrik kosmetik ditutup, bangkrut. Aduh, para betina jelek semua. Yang ketiga adalah sistem dan tata nilai dunia. Kita pengen ngikutin tren, ikut mode, ikut orang lain. Itu godaan, saudara, itu adalah pencobaan buat kita. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Katakan biasa aja kali. Ya. Biasa aja kali ya. Sebab tidak akan melampaui kekuatanmu. Bahwa berdoa tidak menghilangkan pencobaan dari hidup saudara. Tapi berdoa memberikan kepada saudara dan saya kemampuan, power untuk overcome temptation. Saudara berdoa kayak apa tidak akan mengusir pencobaan dari hidup saudara. Tapi doa memberikan saudara kekuatan, kemampuan, power untuk mengalahkan pencobaan dalam hidup kita. Jadi Yesus berdoa, Yesus mengajari kita ayat 41:3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Roh nurut tapi daging. Saudara mungkin sudah merencanakan aku pengen bangun pagi untuk berdoa. Tapi itu saudara ya ngantuknya apalagi di bawah selimut dingin gitu ya. Kalau dengar itu apa namanya ringtone dari HP saudara bunyi itu rasanya seperti saudara pengen nendang dia. Pengen dibanting karena saya tahu di rumah saya itu yang namanya ringtone HP itu kalau bunyi di pagi hari. Itu bisa 1 jam 2 jam sampai saya kembali masih bunyi tapi orang itu belum bangun ya. Mereka masih tidur dan HP itu membangunkan mereka. Pencobaan saudara. Orang bilang kita harus sabar menghadapi pencobaan ini, ya Pak ya. Tapi token listrik itu nggak mau sabar ya ndak. Kita udah sabar tapi dia bunyi aja. Sini maunya sabar, tokennya nggak mau sabar, bunyi terus nggak sabar. Jadi sabar tidak bisa menyelesaikan pencobaan, tapi doa membuat saudara menang atas pencobaan. Tepuk tangan untuk saudara. Jadi berdoa adalah pilihan terbaik versi Yesus. Saya tanya, siapa yang paling tahu yang terbaik untuk saudara? Siapa yang paling tahu yang terbaik untuk saya? Pak Daniel? Enggak. Halo ibu-ibu, saya kadang-kadang kalau pakai baju saya bilang, Pi ini bagus enggak ya? Kalau aku pakai baju ini bagus, sudahlah Mi, papa enggak tahu.
terserah kamu aja. Udah terserah, aku sudah pakai. Begitu dia sadar, masa kamu pergi ke sana kok pakai baju kayak gitu. Kemerungsung, aku harus balik lagi, ganti lagi saudara. Siapa yang tahu yang paling baik untuk saya? Saya nggak tahu. Siapa yang tahu yang terbaik untuk saudara melebihi Yesus? Yesuslah yang tahu yang terbaik untuk saudara. Dan sekalipun doa tidak menjatuhkan uang dari langit untuk beli tanah di depan atau di belakang itu. Saya bilang, Tuhan, doaku tidak bisa menjatuhkan uang dari langit. Tapi setidaknya doa membuat saya memilih yang terbaik. Jesus version. Itu versinya Yesus, yang terbaik adalah duduk di kaki Tuhan. Kalau doa gak bisa jatuhkan uang, udahlah. Apalagi kalau jatuhnya uang koin 1000-an terus berkarung-karung. Mau saudara, saya melari juga. Kalau doa tidak bisa menjatuhkan makanan di depan saya, kalau doa tidak bisa memberikan uang untuk bayar hutang, setidaknya saya sudah memilih yang terbaik versi Yesus. Dan kalau saya bisa memilih yang terbaik, saya percaya semua yang baik akan datang dalam hidup saya. Karena orang hidup, life is choice. Saudara ada seperti ini karena pilihan-pilihan saudara. Siapa milih istri untuk engkau? Siapa memilih suami untuk engkau? Kau memilih sendiri bukan? Kalau hari ini engkau menyesal, itu pilihanmu. Life is choice. Saudara tidak tahu yang terbaik, tetapi ketika saudara memilih berdoa, saudara sudah memilih yang terbaik versi Yesus. Dan kalau saudara milih yang terbaik, semua yang baik juga akan datang dalam hidup saudara. Ada teman saya mengirim video dan saya nggak tahu itu sebetulnya dia mau niat kirim ke saya atau ke siapa. Video itu adalah percakapan dia dengan dokternya. Jadi dokter ini merawat pasien tapi dokter sedang bersaksi begitu bergemuruh berapi-api sambil dengan dia bersaksi apa sih? Dia bilangin, saya tidak butuh perempuan. Sekarang hidup saya bebas. Dulu saya menikah, saya berpikir hidup saya akan baik. Tapi setelah saya menikah, sengsara. Istri saya luar biasa. Dia adalah penderitaan saya. Saya terus bergumul dan berdoa. Ini si bapak cerita, dokter cerita. Saya berdoa terus. Dan akhirnya Tuhan kabulkan doa saya. Saya pikir, oh mungkin istrinya meninggal. Nah, terus gimana? Istri saya memutuskan untuk pergi ke Aussie, tinggal dengan anak-anak. Sekarang saya merdeka, saya mau hidup seperti Rasul Paulus. Ya ampun. Kalau saudara pilih yang terbaik, hal-hal baik akan muncul. Bahkan dari istri yang tidak baik dan suami yang tidak baik, akan datang hal-hal baik ketika saudara memilih yang terbaik. Kembali saya katakan ini akan selamanya menjadi misteri kalau saudara tetap saja tidak mau mengalami. Pulang ke rumah dan doakan satu doa pendek, jadikan saya worshiper, true worshiper. Jadikan saya membuat konten itu dan nampaknya banyak orang menyukainya. Sebelum saudara menyampaikan list doa saudara, saudara ngikuti worship itu yang saya buat sekitar 15 menit saja. Dan banyak orang meminta lebih panjang. Ya lumayan banyak penggemarnya, saya berharap saya bisa membuatnya 2 minggu sekali. Untuk membantu setiap orang. Ketika saudara mulai menikmati penyembahan saudara, itu sangat luar biasa. Akan membuat saudara mengalahkan pencobaan. Yesus berdoa agar kehendak Bapa terlaksana. Ya, masih di konteks kita, saudara muter-muter, saudara baca ada di situ. Ya, 3 kali Yesus berdoa. Ayatnya yang 42, 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu kalau saya terjemahkan secara bebas, mungkin Tuhan Yesus bilangnya, ya Bapa, gak ada cara lain toh untuk jadi juru selamat. Nih seandainya aku mati karena corona piye? Seandainya aku mati karena gagal jantung, gagal nafas, serangan jantung. Seandainya aku mati ditembak aja, dorm, selesai.
Tapi mati cara disalib itu siksaan, saudara. Sampai 3 kali Yesus mengatakan doa yang sama. Tidak salah kan kalau saudara berdoa berulang-ulang itu aja? Salah enggak? Oh Yesus juga, Yesus juga doa gitu. Itu aja sampai 3 kali diulang-ulang, oh doanya sama aja. Emang Bapak enggak ngerti? Ya ngertilah. Ia berdoa agar supaya kehendak Allah dirilis melalui hidupnya. Saudara, kita ini adalah makhluk bebas. Come on. Sudah mau tidur, mau bangun, itu kan pilihan saudara. Sudah mau melakukan firman apa enggak, terserah saudara juga. Kita sangat independen dan Tuhan tidak mencabut kehendak bebas saudara. Setuju? Menjadi anak Tuhan, ditebus, diselamatkan, tidak membuat saudara menjadi maha kuasa dan maha suci. Tapi kita berproses, betul? Amin. Kita berdoa supaya kehendak Allah itu bisa dirilis. Karena kehendak kita sangat kuat. Kita ingin memilih keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Jadi kita harus berdoa supaya kehendaknya itu pastilah yang terbaik. Yesus mengatakan kehendak Bapa adalah melebihi makanan. Melakukan kehendak Bapa adalah melebihi makan. Kalau saudara lihat konteks ini peristiwanya ketika Yesus sedang lapar dengan wanita Samaria. Lalu kemudian mereka pergi beli makanan. Yesus itu tunggu dekat sumur haus, lapar. Lalu perempuan itu menimba air, dia bilang kasih aku minum. Lalu dia minum. Dan mereka datang bawa makanan. Lalu mereka mengajak dia makan. Dia bilang makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kehendak Bapa bagi dia itu penting. Bagi kita penting gak? Sangat penting saudara. Karena pasti itu yang terbaik saudara. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Yang pertama saudara, kehendak Allah adalah semua perintah yang ada dalam kitab suci adalah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ini kehendak Tuhan. Masih nyanyi. Ajarku mengerti ini segala rencana. Nyanyiannya jadul banget. Kehendak Tuhan yang pertama ini adalah ini. Ini seluruhnya kejadian sampai wahyu adalah kehendak Tuhan bagimu. Sebelum engkau komitmen terhadap kehendaknya yang berdaulat. Sepertinya sulit untuk mendapatkan tuntunan yang lain. Selain ini. Ini karena apapun misalkan satu hari Tuhan berbicara kepada Mas Junta. Tinggalkan pelayananmu. Lalu pergilah engkau. Ya, mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan panggilannya. Harus cek di sini dulu. Tidak boleh bertentangan. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan? Kita masih mempunyai cara. Kita menerimanya lewat melalui doa. Kita mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang ketika orang bergumul untuk pekerjaan, untuk apa, dan mereka bertanya kepada saya selalu mengatakan doa puasa dulu 3 hari sebelum mengambil keputusan. Misalnya untuk meninggalkan pekerjaan dan mencari pekerjaan lain, misalnya untuk membuka bisnis yang baru atau hal yang lain, saya selalu puasa dulu. Jangan membuat keputusan terlalu cepat yang didominasi oleh akal pikiran manusia. Sebab nanti setelah kita membuatnya dan kemudian tidak berjalan, kita menyesal, ya. Dan biasanya orang paling gampang menyalahkan Tuhan. Itulah makhluk manusia, ya. Tidur aja kalau lehernya sakit yang salah adalah bantal. Kita nggak pernah salah, ya. Petunjuk melalui doa. Tuhan akan setelah saudara berdoa, saudara akan dapat yang namanya keyakinan atau gagasan, ide yang tidak pernah muncul. Saya dengar Kosani ngomong, kalau saya berbahasa lidah itu banyak sekali petunjuk-petunjuk. Hal-hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, sebab itu orang yang ada di hadirat Tuhan itu tidak pernah buntu, saudara. Amin. Amin. Gak buntu, saudara. Gak apa-apa nanya orang, kalau saya gini gimana? Iya, sangat berbahaya. Saudara, saya memilih menanyakan Tuhan. Kalau saya bergantung kepada orang, orang itu bisa salah. Tapi Tuhan tidak bisa salah.
Kita cari Tuhan dan kita menanyakan Tuhan. Bisa lewat mimpi, penglihatan. Tapi jangan memutuskan sesuatu karena mimpi. Mimpi harus di cross check dengan firman Tuhan. Karena tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Ya, jadi tidak semua mimpi yang kacau balau, saudara kemudian gimana ya, saudara kemudian browsing, kalau mimpi misalkan ngilar itu apa ya? Kalau mimpi misalnya gigi copot itu apa ya? Kalau mimpi uang hilang apa ya? Sampai browsing, sampai pusing nyari apa arti mimpi. Gak penting saudara, kalau mimpimu kacau balau, bulat gak jelas, lupakanlah. Sebab kalau Tuhan bicara kepada saudara, dia akan bicara dengan sangat jelas kepada saudara. Gak membuat saudara nih bingung ya. Dan gak ngerti, Tuhan akan nyatakan seperti itu. Mengapa kehendak Tuhan itu sangat penting? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, sebab dia adalah Tuhan. Say yes. Baca ayat ini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik menuntun aku di tanah yang rata. Kenapa saya melakukan kehendak-Nya? Sebab dia adalah Tuhanku dan aku hamba Tuhanku. Hamba dari Tuhanku. Saya adalah anak, saya adalah princess, tetapi pada saat yang sama seorang princess yang hatinya kepada Bapa, hati seorang hamba. Say yes. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kita ini anak, tapi bukan anak gampangan. Kita anak bukan anak yang petakilan. Kita ini anak bukan anak yang uraan. Kita ini adalah anak yang punya attitude. Kita adalah anak yang punya manner yang baik. Kita adalah anak yang punya disiplin. Sehingga ketika orang melihat saudara, dia sudah tahu siapa bapaknya. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Anak yang hatinya mau taat dan hormat kepada bapaknya. Jadi melihat saudara, dia sudah melihat Bapa. Dia bilang, oh bapaknya itu tuh. Kemarin itu ada yang lucu, waktu kami pergi menguburkan orang meninggal. Setelah ibadah selesai, seorang ibu datang dan menyalami saya. Saya yakin dia adalah orang Kristen, tapi di pemakaman dia ada lagi. Nah waktu dia ada di sana, dia kembali menyalami saya dan dia bilang ke saya gini, Bu, tolong buka maskernya. Jadi saya bilang, saya buka masker, saya bilang memang kenapa? Saudara, kita ini hidup tidak dengan topeng. Dunia ingin melihat kita yang sebenarnya seperti apa. Amin. Ya kita berdoa supaya kehendak Allah jadi, karena itu yang terbaik, sebab orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mengapa kita melakukan kehendak Tuhan? Karena Alkitab mengatakan yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah saudara dari Tuhan Yesus. Kalau tidak melakukan, mungkin tetangga dari Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita adalah saudara. Saudara sudah baca buku My Elder Brother? Saudara laki-laki dan saudara perempuan, kalau tidak melakukan kehendaknya, barangkali kita tetangga kampung dengan Tuhan Yesus. Tapi kita adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus, jadi kita melakukan kehendak. Kita berdoa agar kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Ada humor tentang orang yang berdoa kepada Tuhan. Seorang pria berdoa pada waktu masih muda, Tuhan berkati hidup saya supaya besok kalau saya kerja, goyang-goyang kaki saja saya sudah berhasil. Lalu 10 tahun dijawab, Pak, dia jadi tukang jahit, goyang-goyang kaki di mesin jahit. Dapat duit. Yang satu berdoa, Tuhan berkatilah masa depanku, saya pengen punya pekerjaan yang duduk manis, uang datang sendiri. Dijawab 10 tahun jadi penjaga toilet. Penjaga toilet itu loh ya, duduk orang datang masukin duit ya. Lalu yang lain berdoa, Tuhan saya pengen satu hari saya menjadi orang yang berwibawa. Banyak orang tuh cari ilmu untuk bisa berwibawa. Supaya kalau orang lihat aku itu segan, hormat. 10 tahun dijawab, jadilah debt collector.
Lalu seorang yang lain berdoa, Tuhan, saya pengen supaya saya bisa ngatur-ngatur orang kaya. Enak aja, orang kaya suka ngatur-ngatur. Kali-kali saya yang ngatur-ngatur orang kaya. 10 tahun dijawab, jadilah dia tukang parkir. Kiri, kiri, kanan, balas, balas, balas. Ya. Dia bisa ngatur orang-orang kaya. Lalu yang lain berdoa, Tuhan berkati saya. Saya pengen menjadi seorang pemimpin yang banyak pengikutnya. Dijawab 10 tahun jadi angon bebek. Pengikutnya banyak. Kemana dia pergi selalu diikuti sama bebek-bebek. Dan yang satunya lagi berdoa, Tuhan saya ini engkau tahu kan saya tidak bisa kesepian. Saya ingin hidup dikelilingi para wanita. Lalu Tuhan jawab 10 tahun kemudian jadilah dia tukang sayur. Selalu dikelilingi para ibu di pagi hari. Betul ya? Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi kita berdoa bukan mendapatkan keinginan kita, tetapi supaya kehendaknya dirilis. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Kita berdoa bukan supaya mendapatkan apa yang kita mau, kita suka, kita pengen, kita harapkan. Tapi berdoalah supaya kehendak Allah dirilis dalam hidup saudara. Karena itu pasti yang terbaik. Yesus berdoa karena apa? Karena ia merasa takut dan gentar, sedih dan menderita. Ya. Ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pernah merasakan itu? Untuk alasan apa sajalah. Kita mungkin pernah, kita pasti pernah, kita sering mengalami, kita pasti sering mengalami selama kita hidup menumpang di dunia. Ada masa-masanya di mana kita rasa hidup seperti sia-sia, hidup seperti tidak memiliki pengharapan. Saudara merasa lelah mengejar impian saudara. Semakin saudara kejar, semakin rasanya jauh. Saudara mengalami frustrasi. Apakah saudara mengalaminya? Saya mengalami sangat sering dalam hidup saya. Jenuh. Bosan, frustrasi juga sering. Tapi saya bersaksi kepada saudara bahwa ketika saya menderita, saya berdoa. Dan Alkitab mengatakan waktu Yesus berdoa dalam keadaan itu, dikatakan malaikat Tuhan dikirim menguatkan dia. Kalau saudara sedang gabut, boring, sedang menderita, saudara merasa sedih, lalu saudara pantangi itu sosmed sampai raiso turu. Lama-lama tensi saudara naik. Saudara tahu bahwa organ-organ saudara, liver, ginjal itu membuang racunnya di malam hari. Ini untuk para pria dan wanita yang hobinya begadang atau susah tidur. Ya. Saudara pergilah ke klinik, saya bantu saudara supaya bisa tidur nyenyak. Kemarin saya dihubungi, ada seorang anak saya dikatakan 1 minggu nggak bisa tidur di malam hari. Lalu kami pergi ke sana mendoakan dia dan malamnya dia tidur nyenyak. Kalian nggak bisa tidur? Hubungi kami punya obatnya. Mengapa seringkali ketika saudara selesai berdoa jadi kuat? Pernah? Sudah begitu hancur luar biasa lalu sudah tenggelam di dalam doa. Setelah sudah berdoa, sudah rasanya kok jadi fresh lagi, kok jadi kuat. Saudara liatin ya, nanti saya tunjukkan di video itu. Setelah Yesus berdoa 3 kali, di ayat itu dikatakan. Dia berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan setelah 3 kali, 2 kali dia kembali. Dia bilang ke mereka, kalian berjaga-jaga dengan aku. Dia ngomong sama Petrus dan 2 anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Berjaga-jaga dengan aku. Ngerti berjaga-jaga enggak sih? Minta dikancani. Teman macam apa itu? Makan roti sama-sama, makan ikan sama-sama. Ketika sahabatnya susah, dia bilang, kancani ya. Aku tak doa, kowe ngancani aku. Turu, tidur. Baleni mana berdoa, tidur lagi. Tapi saudara lihat, setelah 3 kali Yesus berdoa, pada kali ketiga malaikat Tuhan datang bangkitkan dia. Setelah itu dia datang, dia bilang apa? Tidurlah. Waktunya sudah tiba. Bagaimana dia memperoleh kekuatan itu? Alkitab mengatakan malaikat diutus, dengarkan saya. Bukan malaikat melancong kemudian tahu-tahu ada orang berdoa di taman. Kedengaran suara orang nangis-nangis.
Ternyata juru selamat nangis terus mampir. Mesake. Ora saudara. Tetapi malaikat itu diutus. Saya yakin kalau Yesus berdoa di dalam tekanan yang berat sampai mengalami pendarahan di bawah kulit. Hancur, sakit, dikirim satu malaikat Tuhan. Kalau engkau barangkali perlu 2, 3, 4. Ya enggak? Lah ngopo? Lah lemes sih. Eneng masalah lemes sih koyo opo? Ya enggak? Kita itu ada masalah lemes kayak apa? Udah kayak bubur, udah kayak kerupuk, hancur. Barangkali enggak satu malaikat, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Hei, berdoalah waktu engkau hancur, waktu engkau menderita, waktu engkau sekarat. Dan itu adalah, saudara tahu, kalau saudara begadang, saudara akan tuai akibatnya di masa depan. Saudara lari ke rokok, saudara tahu satu hari paru-paru saudara rusak. Tapi kalau saudara berdoa, saudara akan menaikkan imun saudara gratis. Tanpa efek samping, kecuali saudara jauh lebih kuat. Berdoa agar kehendak Tuhan dirilis dalam hidupnya. Berdoa ketika ia merasa sakit, menderita, merasa seperti ingin mati. Kita berdoa. Syukur. Saudara luangkan waktu beberapa saat saja. Dengarlah, ini bisa tetap menjadi misteri bagimu. Jikalau engkau tidak ingin mengalaminya. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan aku ingin mengalami ini. Dan engkau dengan sengaja mengambil waktumu untuk membangun penyembahan pribadi. Saudara akan mengalami ini dahsyat luar biasa. Haleluya. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakui di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Saudara, mungkin engkau sedang membutuhkan malaikat datang dan menguatkan engkau. Sekarang cari wajahnya. Berlari. Berlariku ke hadirat-Mu, ya, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru.
kami untuk memilih yang terbaik Tuhan. Bawa kami kembali ke dalam pelukan-Mu Tuhan. Kirimlah malaikat-malaikat-Mu, kuatkan kami. Sekali lagi jemaat saja. Mari bersama-sama bangkit berdiri. hancur dan saudara berdoa, saudara tidak usah meminta malaikat datang. Tuhan kirim. Kalau saudara sedang hancur menderita,
Saudara lihatin, Yesus tidak meminta malaikat datang, Bapa mengirimnya. Waktu saudara berdoa, Bapa mengirim malaikat untuk menguatkan saudara. Mungkin dia bisikin sesuatu di telinga saudara, saudara jadi kuat. Dia kasih saudara ide, gagasan. Dia kuatin batin saudara, sudah jadi bersemangat lagi. Mari kita berdoa. Bapa, bawa kami kembali. Kami punya alasan jauh lebih kuat daripada alasan mengapa kami tidak bisa berdoa. Yesus telah menunjukkan kepada kami. Kami tahu ketika kami berdoa, malaikat-malaikat akan datang dan menolong kami. Mungkin mereka membisikkan sesuatu di telinga kami. Mungkin mereka menambahkan semangat atau kekuatan. Kami yakin itu terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami tidak putus asa dan menyerah. Sehingga kami terus maju, terus berjuang. Dan menjadi lebih dari pemenang. Berkati umat-Mu yang ada di sini, yang ada di rumah. Bahkan setiap orang yang mengikuti ibadah kami secara online. Tuhan jamah mereka. Tuhan kirim malaikat-malaikat datang kepada mereka saat mereka sedang berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.